Kabut tipis turun perlahan di atas lereng barat Gunung Lawu. Di antara desir angin yang membawa aroma dedaunan lembab, seorang pemuda berjubah abu-abu berjalan menapaki jalan setapak batu. Namanya Rangga Simbo, seorang pengembara dari pesisir utara yang telah berbulan-bulan menempuh perjalanan menuju jantung Mataram kuno. Wajahnya tenang, namun di matanya menyala api pencarian yang tak pernah padam. Ia tiba di reruntuhan candi kecil di tepi hutan. Konon, tempat itu dulunya menjadi tempat para resi bermeditasi setelah kejatuhan Majapahit. Batu-batu candi berlumut, namun di salah satu dindingnya terdapat tulisan aneh yang setengah tertimbun tanah. Rangga menyingkapnya dengan hati-hati, dan di antara serpihan lumut, ia membaca kata-kata yang menggetarkan hatinya. Yen lenyep sabda palon, bakal tangi wong kang aran Simbo. Jika sabda palon lenyap, akan bangkit seorang yang bernama Simbo. Rangga terdiam lama. Kata Simbo terasa asing namun sekaligus akrab di telinganya. Ia mengulanginya perlahan, seolah mencoba mencicipi getarannya. Kata itu berdenyut di dada, membangkitkan sesuatu yang lama terlupa. Dalam keheningan senja, ia menyalakan dupa dan duduk bersila di depan prasasti. Di matanya terpantul api kecil dari nyala dupa yang bergoyang oleh angin. Malam merambat turun, dan suara jangkrik menggema. Rangga memejamkan mata. Dalam kesunyian itu, ia mendengar suara tua, dalam, dan berwibawa, bukan dari luar, tetapi dari dalam pikirannya. Simbo, anak cahya bumi. Sabda palon ora lenyap. Mungaso ana ing napasmu. Tubuhnya gemetar. Ia membuka mata, namun di sekelilingnya tak ada siapapun. Hanya bayangan pepohonan menari di terpa angin. Tapi suara itu nyata. Sejak malam itu, ia tahu bahwa hidupnya tak akan sama lagi. Ia merasa sedang dipanggil oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Beberapa hari kemudian, Rangga tinggal di dusun kecil bernama Wonorejo, di kaki Lawu. Penduduknya ramah, hidup sederhana, tapi mereka menyimpan banyak kisah tentang roh dan sabda leluhur. Seorang tetua desa bernama Ki Dargo menatap Rangga dengan mata penuh rahasia ketika mendengar namanya. Simbo, katanya perlahan. Nama itu bukan sembarang nama. Nak, itu sebutan bagi penjaga sabda, orang yang mampu mendengar bisikan bumi. Sejak itu, Ki Dargo menjadi guru bagi Rangga. Mereka berdua sering berjalan ke puncak bukit setiap pagi, mengamati kabut yang turun seperti tirai putih. Dari sanalah, Ki Dargo menceritakan kisah Sabdo Palon, sang penasihat terakhir Majapahit, yang berjanji akan kembali ketika manusia lupa pada jati dirinya. Rangga mendengarkan dengan hikmat, sementara dalam hatinya, suara gaib yang dulu terdengar kini makin sering datang di sela-sela doa. Setiap malam, ia menulis di daun lontar. Tulisan-tulisan yang seolah muncul begitu saja dari pikirannya. Tentang sabda, tentang tanah, tentang cahaya dan bayangan. Ia tak tahu apakah itu wahyu atau sekadar ilusi dari pikirannya yang lelah. Tapi satu hal pasti, kata Simbo, kini melekat dalam dirinya, seperti nama lama yang akhirnya pulang. Dan di suatu malam penuh bintang, Rangga menatap langit dan berbisik. Bila aku benar Simbo yang disebut dalam sabda, maka bimbinglah aku untuk memahami maknanya. Kabut Lawu menyelimuti tubuhnya, dan di kejauhan terdengar suara gamelan samar, seolah bumi menjawab doanya. Perjalanan Sabdo Palon Simbo pun dimulai, bukan sebagai legenda lama, tapi sebagai jiwa yang bangkit di zaman baru. Pagi itu, kabut Lawu menipis perlahan. Embun menggantung di ujung daun, dan sinar matahari pertama menembus celah pepohonan. Rangga Simbo duduk bersila di depan prasasti tua yang kini telah dibersihkan dari lumut. Dengan teliti, ia menyalin setiap guratan ke dalam daun lontar menggunakan arang. Di sampingnya, Ki Dargo berdiri memandang dengan tenang, seperti menyaksikan seorang anak yang sedang membuka lembar rahasia leluhur. Tulisan pada batu itu tidak seluruhnya terbaca, sebagian terkikis usia. Namun 4 huruf tampak jelas. S-I-M-B. Ki Dargo menatapnya lama, lalu berucap lirih. Bukan sekadar nama. Huruf-huruf itu mengandung daya. Kau harus membaca bukan dengan mata, tapi dengan batinmu.
Rangga memejamkan mata. Dalam gelap di balik kelopak, ia melihat huruf-huruf itu bersinar, berputar di udara seperti api kecil. Setiap huruf memancarkan warna yang berbeda. S, berwarna merah menyala seperti bara. I, bersinar biru lembut seperti langit pagi. M, berdenyut kuning keemasan. B, hijau tua bagai daun. Dan O, putih seperti kabut di puncak gunung. Dari kedalaman batinnya, suara yang sama kembali terdengar. Suara tua yang dahulu berbicara di malam pertama ia menemukan sabda. Simbo iku pralambang saka urip, saka sangkan paraning dumadi. Simbo adalah lambang kehidupan, dari asal dan tujuan segala cipta. Suara itu membawa Rangga pada penglihatan yang aneh. Ia berdiri di tengah padang luas, di mana 4 unsur berputar mengelilinginya. Api, air, angin, dan tanah. Di tengah pusaran itu muncul sosok berjubah putih dengan wajah samar, wajah Sabdo Palon. Huruf S adalah sari, inti dari keberadaanmu, ujar sosok itu. Huruf I adalah ima, bayangan jiwa yang menuntun jalanmu. Huruf M adalah maya, dunia yang membungkus kenyataan. Huruf B adalah bawana, bumi tempat semua berakar. Dan huruf O adalah ong, suara asal segala sabda. Saat sosok itu lenyap, Rangga terjaga dengan keringat dingin. Ki Dargo menatapnya penuh arti. Kau telah melihatnya, bukan? Katanya pelan. Rangga hanya mengangguk. Terlalu sulit menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Sejak hari itu, Rangga mulai meneliti setiap lambang dengan tekun. Di malam hari, ia menyalakan lampu minyak dan menulis dalam diam, mencoba menafsirkan makna huruf demi huruf. Ia percaya bahwa setiap bentuk adalah pintu menuju kesadaran yang lebih dalam. Hari-harinya di Wonorejo berubah menjadi laku spiritual. Ia jarang berbicara, hanya sesekali berdialog dengan Ki Dargo tentang arti kehidupan. Penduduk desa mulai menyebutnya Cantrik Simbo, murid yang mencari sabda di batu. Namun bagi Rangga, ia bukan sekadar mencari arti huruf, melainkan mencari dirinya sendiri di antara lambang-lambang itu. Suatu malam, ketika bulan menggantung penuh di langit, Rangga bermimpi tentang candi yang megah berdiri di tengah samudra cahaya. Di puncaknya, terukir kembali huruf-huruf yang sama, namun kali ini menyatu menjadi satu bentuk melingkar, spiral yang tak berujung. Dari pusatnya keluar cahaya yang memancar, membentuk sosok manusia yang terbuat dari kabut. Sosok itu berkata dengan suara bergema, Simbo bukan sekadar nama, tapi jalan antara dunia. Barang siapa mengerti Simbo, ia menjadi jembatan antara sabdo dan alam. Ketika Rangga terbangun, ia menyadari sesuatu. Prasasti batu di candi bukan sekadar peninggalan, tapi panggilan bagi mereka yang siap membuka tabir antara masa lalu dan masa depan. Ia mulai menulis ajaran baru yang ia sebut Pangrungu Simbo, seni mendengar suara di balik diam. Ki Dargo tersenyum saat mendengar nama itu. Kau sudah mulai menjadi sabda itu sendiri, katanya. Sabdo Palon berbicara melalui napasmu. Hari-hari berikutnya, Rangga semakin sering menyepi di hutan, duduk di bawah pohon beringin tua. Di sanalah ia merasa paling dekat dengan suara yang membimbingnya. Ia tahu, pencarian ini baru permulaan. Masih ada rahasia yang menunggu di balik gunung, di balik kabut, dan di balik dirinya sendiri. Sebelum fajar datang, ia menatap ke arah puncak Lawu yang diselimuti awan dan berbisik. Jika benar Simbo adalah jembatan, maka aku akan menyeberanginya, meski harus kehilangan diri. Kabut kembali turun menutup kakinya. Hutan bergetar oleh angin yang datang dari timur, membawa bisikan lembut, seolah Gunung Lawu sendiri menjawab sumpahnya. Dan di langit yang perlahan memerah, bayangan huruf-huruf batu itu muncul kembali di benaknya, bersinar seperti nyala obor di jalan menuju rahasia sabdo yang berikutnya. Embun pagi masih menetes di ujung daun ketika Rangga Simbo meninggalkan dusun Wonorejo. Ia berjalan seorang diri menuju sisi timur Gunung Lawu, tempat Ki Dargo mengatakan ada gua pertapaan kuno yang disebut Pertapan Giri Sabda. Menurut cerita, tempat itu dulu menjadi persinggahan para resi Majapahit yang memelihara sabda tidur,
ajaran yang belum saatnya dibangunkan. Perjalanan itu menembus hutan lebat dan jalan berbatu yang sepi. Suara burung-burung saling bersahutan, sementara kabut mengambang di atas pepohonan. Rangga membawa bekal seadanya, air dari sendang, sepotong kain putih, dan lontar yang berisi huruf-huruf Simbo yang kini menjadi nadi hidupnya. Sore mulai turun ketika ia tiba di mulut gua. Dari luar, gua itu tampak biasa, hanya lubang gelap di tebing batu. Namun udara di sekitarnya bergetar aneh, seolah ada kehidupan yang bernafas dari dalam. Ia menyalakan obor dan melangkah perlahan masuk. Suara langkahnya bergema, memantul ke dinding batu yang lembab. Di dalam, ia menemukan arca batu tanpa kepala, dan di hadapannya tersusun batu datar menyerupai altar. Di atasnya, tertulis kalimat kuno dalam huruf Jawa yang sebagian pudar. Sira kang nyebut Simbo, kudu nyawiji karo angin lan suara bumi. Barang siapa menyebut Simbo, harus bersatu dengan angin dan suara bumi. Rangga berlutut. Ia menyalakan dupa dan menutup mata. Napasnya perlahan mengikuti irama alam. Dari kejauhan, terdengar suara air menetes. Dalam diam itu, angin mulai berhembus dari celah gua, meniup nyala obornya hingga redup. Lalu, dari dalam kegelapan, terdengar dengung pelan, seperti mantra yang diucapkan dengan lidah tak terlihat. Simbo, Simbo, Simbo. Suara itu bergema di dalam batinnya, berulang dan semakin kuat hingga membuat seluruh tubuhnya bergetar. Ia merasakan sesuatu mengalir di nadi, dingin, lalu panas, lalu tenang. Ketika matanya terbuka, gua itu tidak lagi gelap. Cahaya biru lembut mengisi ruangan, dan di hadapannya berdiri sosok berjubah putih dengan mata menembus jantung waktu. Engkau telah sampai di gerbang sabda. Suara itu bergema tanpa mulut bergerak. Aku adalah Ki Resi Palon, penjaga antara dunia kasat dan tak kasat. Engkau memanggilku dengan nama yang belum lengkap, maka aku datang dengan rupa setengah bayang. Rangga menunduk. Apakah aku yang disebut Simbo dalam sabda lama itu? Tanyanya. Resi Palon tersenyum samar. Nama hanya jubah bagi jiwa. Simbo, bukan manusia, melainkan perjanjian. Ketika sabda kehilangan penjaganya, dunia membutuhkan wadah baru untuk suara yang tertunda. Engkau adalah wadah itu. Seketika udara di gua berubah dingin. Dinding batu memancarkan cahaya dan menampakkan ukiran baru yang bergerak, seperti hidup. Di sana terukir 4 lambang yang sama dengan yang Rangga lihat dalam meditasinya. Api, air, angin, dan tanah, membentuk lingkaran di sekeliling simbol spiral. Resi Palon mengangkat tangan dan berkata, Simbo adalah keseimbangan. Sabdo adalah suara dari langit. Simbo adalah gema dari bumi. Tanpa Simbo, sabda hanya tinggal angin yang hilang. Tugasmu adalah menjaga gema itu agar tetap hidup. Rangga terdiam. Ia merasa dadanya penuh cahaya yang berputar. Dari pusat hatinya, ia mendengar mantra mengalir tanpa dipelajari. Suara bumi dadi sabda, sabda dadi urip, urip dadi Simbo. Suara bumi menjadi sabda, sabda menjadi kehidupan, kehidupan menjadi Simbo. Setiap kata terasa seperti api yang membakar keraguan. Ketika ia selesai mengucapkannya, sosok Resi Palon perlahan memudar, meninggalkan jejak cahaya yang melingkari tubuh Rangga. Obor padam, namun gua itu kini bersinar dari dalam dirinya sendiri. Ia keluar dari gua menjelang fajar. Di langit timur, cahaya jingga mulai muncul. Gunung Lawu berdiri megah di hadapan, sementara kabut mengalir seperti samudra putih di bawah kakinya. Rangga berdiri di tepi tebing, memandang dunia yang perlahan terbangun. Kini ia tahu, Simbo bukan sekadar nama atau simbol, tapi napas bumi itu sendiri. Ia adalah bagian dari sabda yang masih bergetar di setiap batu, setiap daun, dan setiap embusan angin. Dan di antara desir itu, ia mendengar suara Resi Palon bergema sekali lagi. Jagalah napas bumi, Simbo. Sabda Palon belum berakhir, hanya menunggu untuk disuarakan kembali. Rangga menunduk dalam diam. Angin dari timur berhembus lembut, membawa aroma dupa dan tanah basah. Ia menggenggam lontar berisi huruf-huruf itu, lalu berjanji dalam hati,
akan menulis ulang sabda yang hilang, agar suara leluhur kembali hidup dalam dunia yang lupa pada dirinya sendiri. Kabut menyingkap perlahan, dan dari balik cahaya matahari pagi, bayangan laut tampak seperti wajah raksasa yang tersenyum samar, seakan gunung itu pun ikut mendengarkan. Beberapa pekan setelah pertemuannya dengan Ki Resi Palon di Gua Pertapaan, Rangga Simbo kembali menuruni lereng timur Lawu. Tubuhnya tampak tenang, namun di dalam dadanya mengalir sesuatu yang sulit ia pahami, perpaduan antara cahaya dan bisikan. Ia kini bukan hanya pengembara, tetapi penjaga sabda yang mulai hidup di dalam dirinya. Ki Dargo menyambutnya di Pendapa Wonorejo dengan mata penuh tanya. Angin Lawu berubah, kata sang tetua sambil menatap langit. Tanda bahwa sabda telah bergerak lagi di dunia. Apa yang kau bawa pulang, Simbo? Rangga menjawab lirih. Aku membawa gema bumi. Namun gema itu masih mencari wajahnya. Ki Dargo mengangguk pelan. Kalau begitu, pergilah ke Sendang Derajat. Di sana, air menjadi cermin bagi yang hendak mengenali dirinya. Pagi berikutnya, Rangga berjalan menuju sendang itu. Letaknya tersembunyi di tengah hutan pinus. Diapit dua batu besar yang menyerupai gerbang purba. Suara serangga menggema, dan udara beraroma getah pinus yang segar. Saat ia tiba di tepi sendang, permukaannya begitu bening hingga langit tampak seolah bersembunyi di dalam air. Rangga meletakkan lontar berisi tulisan, Simbo, di tepi batu, lalu duduk bersila. Ia menatap ke dalam air. Namun yang ia lihat bukan hanya wajahnya sendiri. Bayangan lain tampak berdiri di belakang pantulan dirinya. Sosok berjubah putih dengan sorot mata dalam. Wajahnya mirip dirinya, namun lebih tua, lebih tenang. Siapakah kau? Bisik Rangga pada bayangan itu. Aku adalah engkau yang belum lahir, jawab bayangan itu. Suaranya bergema lembut dari dasar air. Sabdo dan Simbo tidak berbeda. Aku adalah sabda yang pernah hilang. Dan kau adalah Simbo yang menampung gema itu. Kini kita harus menyatu agar dunia mendengar kembali. Rangga menatap pantulan itu, dan tiba-tiba air sendang bergetar. Gelombangnya membentuk lingkaran, lalu berubah menjadi pusaran cahaya yang menariknya masuk. Ia tak lagi melihat hutan, tak lagi merasakan tubuhnya. Ia melayang di ruang tanpa batas, di mana bayangan dirinya berdiri tepat di hadapan. Dua suara berbicara dalam satu napas. Sabdo adalah sumber. Simbo adalah pantulan. Bila dua menjadi satu, kebenaran akan bersuara. Di sekeliling mereka, muncul gambar-gambar dunia. Istana Majapahit yang terbakar, para resi yang bersemedi di gua-gua, manusia yang kehilangan arah karena mengejar gemerlap tanpa jiwa. Dalam semua bayangan itu, Rangga melihat satu hal sama. Manusia lupa mendengar. Mereka berbicara tanpa sabda, bergerak tanpa makna. Air di sekelilingnya berkilau, dan bayangan dirinya perlahan menyatu ke dalam tubuhnya sendiri. Dalam sekejap, ia merasakan kekuatan besar mengalir dari kepala hingga ujung kaki. Ia tidak lagi hanya Rangga Simbo, dalam dirinya kini berdenyut juga Sabdo Palon, bukan sebagai roh asing, tetapi sebagai kesadaran yang menyala di dalam nurani. Ketika ia tersadar kembali, matahari telah meninggi. Ia masih duduk di tepi sendang, namun airnya kini berwarna kehijauan, memantulkan cahaya lembut. Seekor burung kecil hinggap di ranting dekat kepalanya, berkicau seperti menyapa kembalinya seorang teman lama. Rangga memungut lontar di sampingnya. Tulisan di atasnya berubah. Huruf-huruf Sembeo kini tampak bercahaya halus, dan di bawahnya muncul baris baru yang tidak pernah ia tulis sebelumnya. Sabdo ana ing banyu, Simbo ana ing bayang. Sabdo berada di dalam air, Simbo berada di dalam bayangan. Ia memahami maknanya. Air adalah cermin kehidupan. Ia merefleksikan kebenaran tanpa menghakimi. Demikian pula tugas Simbo, menjadi cermin bagi sabda, agar manusia dapat melihat dirinya di dalam suara alam. Rangga mengangkat tangan, menciduk air sendang, dan meneteskan ke dahinya. Seketika, hawa sejuk menjalar ke seluruh tubuh. Dalam benaknya, suara Resi Palon bergema kembali. Kau telah melewati cermin, Simbo. Kini kau siap mendengar suara di dalam hujan. Angin bertiup dari arah timur,
membawa aroma lembab. Awan mulai menggulung di atas langit lawu, menandakan hujan akan turun. Rangga menatap air sendang yang beriak perlahan dan berkata pada dirinya sendiri, bila bayangan telah menyatu, maka sabda akan berbicara. Ia berdiri dengan tenang. Hujan pertama mulai jatuh, membentuk lingkaran-lingkaran kecil di permukaan air, seperti gema dari langkahnya yang menjauh. Setiap tetes yang menyentuh tanah seolah membawa pesan yang sama, bahwa sabda lama mulai bangkit, dan dunia bersiap mendengar kembali suara bumi. Di kejauhan, petir menyambar puncak lawu. Suaranya menggema panjang, seperti gending pembuka dari kisah yang belum selesai. Rangga menatap ke arah kilat itu dengan tatapan teguh. Ia tahu, setelah cermin air ini, perjalanan berikutnya akan membawanya pada malam pemanggilan sabda, ritual yang akan menentukan apakah suara Sabdo Palon benar-benar kembali hidup dalam dirinya. Dan di antara gemuruh hujan yang turun semakin deras, satu kata bergema di dalam hatinya. Simbo, bukan lagi sekadar nama, melainkan napas yang kini menjadi bagian dari alam semesta. Malam itu, langit lawu kelam bagai kain hitam yang disulam petir. Hujan turun tanpa jeda, menimpa atap daun dan batu-batu jalan di sekitar dusun Wonorejo. Udara berbau tanah basah, sementara angin bertiup membawa gemuruh yang membuat dedaunan bergetar seperti bisikan ribuan suara. Di tengah malam penuh gaung itu, Rangga Simbo duduk bersila di pendapa kecil milik Ki Dargo. Api dari obor bergoyang, memantulkan cahaya merah di wajahnya yang kini tampak lebih tua dari usianya. Ki Dargo berdiri di hadapannya, membawa kendi air dari sendang derajat. "Waktumu telah tiba, nak," katanya lirih. "Hujan wengi ini bukan kebetulan. Malam ini, sabda akan berbicara melalui dirimu, bila kau siap mendengarnya tanpa takut kehilangan." Rangga menunduk hormat. "Aku siap, Ki." Ki Dargo menaburkan bunga kenanga di sekitar pendapa. Lalu, ia menggambar lingkaran dengan abu dupa dan menempatkan lontar bertuliskan huruf CMBO di tengahnya. Angin berhembus masuk dari segala arah, meniup nyala obor hingga hampir padam. "Jangan bergerak," kata Ki Dargo. "Biarkan hujan menjadi gendingnya dan petir menjadi kendangnya. Malam ini, alam ikut bersemedi bersamamu." Rangga menutup mata. Ia mulai mengatur napas, mengikuti irama hujan yang jatuh. Setiap tetes terdengar seperti mantra. Pelan-pelan pikirannya memasuki ruang sunyi di antara suara. Dari kegelapan batin itu, ia kembali mendengar gema lembut, suara Resi Palon yang dulu menuntunnya. "Simbo, sabda ora mung diucap, nanging dirasa kake. Kabeh kang ana, iku sabda sing dadi wujud." Simbo, sabda bukan sekadar diucapkan, tetapi dirasakan. Segala yang ada adalah sabda yang menjelma. Rangga mulai mengucap mantra yang diajarkan Resi Palon dalam penglihatan. Suara bumi dadi sabda, sabda dadi urip, urip dadi Simbo. Setiap kali mantra diulang, angin bertiup semakin kencang. Lontar di tengah lingkaran abu bergetar dan mengeluarkan cahaya samar. Hujan yang turun dari langit kini seolah jatuh dengan irama tertentu, menimbulkan nada-nada yang berpadu seperti tembang purba. Petir menyambar, menerangi wajah Rangga yang kini bersinar lembut. Ki Dargo menyaksikan dalam diam. Ia tahu apa yang sedang terjadi bukan sekadar ritual biasa. Ini adalah panggilan leluhur. Saat sabda yang lama tertidur terbangun, dunia akan bergetar. Tiba-tiba, suara gamelan terdengar samar dari arah hutan, padahal tak ada seorang pun yang memainkan. Nada saron dan kendang beradu dengan rintik hujan. Dari dalam lingkaran cahaya, muncul kabut tipis yang memutar di sekitar Rangga, membentuk sosok samar manusia bermahkota daun dan berselimut jubah cahaya. "Sabdo Palon," desah Ki Dargo, suaranya nyaris tak terdengar. Sosok itu menatap Rangga. "Engkau telah membuka gerbang antara kata dan kenyataan," ucapnya. "Namun sabda belum sempurna sebelum diuji oleh kesunyian. Apakah engkau siap menjadi wadah bagi suara yang tak semua manusia sanggup menanggungnya?" Rangga menatap lurus ke arah sosok itu. Bila sabda itu adalah kebenaran bumi, maka biarlah ia hidup melalui napasku. Sosok cahaya mengangguk. Tiba-tiba, dari tubuhnya keluar kilatan putih yang menyatu ke dada Rangga.
Tubuhnya bergetar keras, matanya terbuka lebar, dan dari bibirnya mengalir kata-kata yang bukan dari dirinya. Wong kang lali marang asale bakal luntur kaya banyu ning watu. Nanging wong kang eling, bakal dadi banyu sing ngidupi watu. Orang yang lupa asalnya akan lenyap seperti air di batu. Tapi orang yang ingat, akan menjadi air yang memberi hidup bagi batu. Petir menyambar tepat di atas pendapa. Ki Dargo menunduk dalam-dalam, merasa udara di sekitarnya bergetar. Ia tahu, malam itu bukan hanya Rangga yang berbicara, tapi suara Sabdo Palon telah kembali bersuara melalui dirinya. Beberapa saat kemudian, cahaya meredup. Hujan melambat menjadi gerimis. Rangga perlahan membuka mata. Napasnya berat tapi tenang. Sosok cahaya telah lenyap. Hanya tersisa aroma dupa dan tanah basah. Di dada Rangga, tanda spiral kecil bercahaya samar, simbol-simbol yang kini hidup di dalam dirinya. Ki Dargo menatapnya dengan mata basah. Kau telah menjadi jembatan itu. Nak, kini Sabda telah punya tubuh baru. Rangga menatap langit malam. Di antara awan, bulan separuh muncul perlahan, memantulkan cahaya ke tanah yang masih basah. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Sabdo Palon ora mati. Ia hanya menunggu manusia yang mau mendengarnya kembali. Dari kejauhan, suara burung malam bersahutan. Hujan berhenti sepenuhnya, meninggalkan aroma kesunyian yang menenangkan. Rangga berdiri, menggenggam lontar yang kini hangus sebagian oleh cahaya tadi. Namun huruf Simbo tetap utuh bersinar halus. Ia tahu, perjalanan berikutnya bukan lagi sekadar pencarian makna, tetapi menjaga sabda itu agar tidak hilang kembali di dunia yang bising. Dan di bawah langit lau yang perlahan cerah, Ki Dargo berucap lirih. Hujan wengi iki bakal diceritaka ke manungsa 1000 taun maneh. Nalika sabda bali dadi cahya. Hujan telah reda, tapi gema suaranya masih bergema di dada Rangga Simbo. Sabda yang kini bernyawa, menunggu masa untuk kembali berbicara kepada dunia. Beberapa bulan berlalu sejak malam hujan yang mengguncang Wonorejo. Musim berganti, dedaunan pinus di lereng lau mulai menguning, dan udara pagi membawa kesejukan yang menenangkan. Namun bagi Rangga Simbo, ketenangan itu hanyalah selimut di atas samudra yang bergolak. Sejak ritual hujan wengi, suara Sabdo Palon tak pernah benar-benar diam. Ia hadir di sela-sela napasnya, dalam desiran angin, bahkan di antara detak jantungnya sendiri. Setiap malam, Rangga duduk di pendapa kecil yang kini menjadi tempat ia menulis dan bermeditasi. Di atas meja batu, lontar-lontar berserakan berisi huruf-huruf kuno, mantra, dan kalimat yang seolah datang tanpa ia pikirkan. Ia tidak menulis dengan rencana. Kata-kata itu mengalir begitu saja, seperti tangan yang digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata. Dari barisan aksara itu lahirlah sebuah kitab yang ia beri nama Simbo Bawana, artinya pantulan dunia. Ki Dargo, yang kini semakin tua dan lebih sering berdiam di rumah, datang setiap beberapa hari untuk melihat tulisan muridnya. Suatu sore, ia membaca salah satu halaman yang bertuliskan, Sabda iku tembang, tembang iku urip. Wong sing ora krungu suara jiwane, bakal ilang arah kaya layang-layang ilang tali. Sabda adalah lagu. Lagu adalah hidup. Barang siapa tak mendengar suara jiwanya, akan kehilangan arah seperti layang-layang tanpa tali. Ki Dargo tersenyum. Kau menulis bukan sebagai manusia, Rangga, tapi sebagai gema zaman. Sabdo Palon memang hidup di dalammu. Namun Rangga tidak tersenyum. Ia menatap jauh ke barat, ke arah lereng lau yang diselimuti kabut tipis. Ki, katanya pelan. Kadang aku takut. Suara itu tidak pernah berhenti. Ia memanggilku, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Kadang aku mendengar tembang yang tak dikenal, melodi yang membuat dadaku bergetar, tapi aku tak tahu dari mana datangnya. Ki Dargo menatapnya lama. Kalau begitu, dengarkanlah sampai selesai. Mungkin itu bukan sekadar lagu, tapi pesan yang harus kau terjemahkan. Malam itu, Rangga kembali duduk bersila di pendapa. Hujan rintik turun perlahan, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Ia memejamkan mata, membiarkan pikirannya hanyut di antara bunyi hujan dan desir angin.
Lalu, dari kejauhan, terdengar suara lembut, tembang lirih berbahasa Jawa kuno. Suaranya indah sekaligus sedih, seperti nyanyian dari masa yang telah hilang. Ana suara ing langit, ana bayang ing banyu, yen loro dadi siji, bumi bakal eling marang cahya. Ada suara di langit, ada bayangan di air, bila keduanya menyatu, bumi akan ingat pada cahaya. Tembang itu membuat bulu kuduk Rangga berdiri. Ia merasa seperti ditarik kembali ke masa lampau, ke zaman Majapahit yang perlahan padam, di mana para resi menyanyikan tembang itu untuk memanggil kesadaran semesta. Ia melihat dalam benaknya Sabdo Palon duduk di balairung Majapahit yang hampir kosong, menatap obor yang padam satu persatu. Suara sang resi terdengar lirih. Suatu saat, tembang ini akan hidup lagi lewat napas manusia yang masih mau mendengar. Rangga terbangun dari semedinya dengan air mata di pipi. Ia segera menulis bait tembang itu di lontar, lalu menambahkan tafsirnya sendiri. Ia menamai tembang itu, Tembang Rahasia Sang Sabda. Menurutnya, tembang itu adalah kunci untuk menyatukan kembali dua dunia. Sabda langit dan gema bumi, Sabdo Palon dan Simbo. Hari-hari berikutnya, Rangga mengajarkan tembang itu kepada anak-anak desa yang sering datang menemuinya. Mereka menyanyikannya di sore hari, di tepi sawah, dengan irama lembut menyerupai kidung doa. Anehnya, setiap kali tembang itu dinyanyikan bersama-sama, burung-burung beterbangan rendah dan angin berhenti sejenak, seolah seluruh alam ikut mendengarkan. Penduduk desa mulai menyebut Rangga sebagai Ki Simbo Palon, tanda bahwa dua nama itu mulai dianggap satu. Tapi bagi Rangga, penyatuan itu belum selesai. Setiap malam tembang itu masih bergetar dalam mimpinya, namun kini terdengar sedikit berbeda. Ada nada tambahan di ujungnya, nada yang terasa seperti panggilan. Suatu malam, ia memutuskan untuk mengikuti suara itu. Ia berjalan sendirian ke tengah hutan, membawa obor kecil dan lontar, Simbo Bawana. Suara tembang menuntunnya ke sebuah lembah di kaki Lawu yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Di sana, air dari tebing jatuh seperti tirai perak, dan di balik gemuruh air terjun itu, terdengar gema tembangnya sendiri, tapi kali ini, dinyanyikan oleh banyak suara. Ia menatap ke arah sumber suara dan melihat bayangan-bayangan cahaya berbentuk manusia. Para leluhur, para resi, dan di antara mereka berdiri Sabdo Palon, tersenyum. Tembangmu telah sampai kepada kami, kata Sabdo Palon. Namun satu bait terakhir belum kau temukan, bait yang akan membangunkan sabda sepenuhnya. Rangga berlutut. Ajarkan padaku, wahai sang sabda. Sabdo Palon menatapnya dalam-dalam. Bait itu tidak bisa diajarkan. Ia hanya akan datang ketika dunia siap mendengar kembali. Angin berhembus kencang. Cahaya-cahaya itu lenyap perlahan, meninggalkan Rangga sendiri di tepi air terjun. Ia menatap langit dan berbisik, kalau begitu, aku akan terus bernyanyi sampai dunia siap mendengar. Air jatuh membentuk kabut halus, memantulkan cahaya bulan. Dalam pantulan itu, Rangga melihat wajahnya sendiri berubah, bukan lagi sekadar manusia, tapi bayangan dari dua zaman yang menyatu. Ia tahu, perjalanan menuju tanda di langit selatan telah dimulai, dan tembang rahasia itu baru menyingkap sebagian kecil dari sabda yang menunggu untuk dibangunkan sepenuhnya. Sejak malam ketika cahaya-cahaya leluhur menampakkan diri di balik air terjun, Rangga Simbo tak lagi sama. Ia jarang berbicara, lebih banyak dia memandang langit di malam hari. Ada sesuatu yang berubah dalam tatapannya, bukan lagi sekadar pandangan manusia, tapi sorot mata seseorang yang melihat lebih jauh dari waktu. Penduduk Wonorejo menyebutnya penerima sabda, dan meski mereka hormat, tak sedikit yang mulai takut. Desa kecil itu perlahan berubah. Burung-burung gagak yang dulu hinggap di puncak bambu kini menjauh. Angin yang turun dari Lawu membawa suara-suara aneh, kadang seperti bisikan, kadang seperti kidung. Dan di malam-malam tertentu, cahaya kehijauan muncul di langit selatan, menggantung di cakrawala seperti bara dingin yang tak padam. Suatu malam, ketika bulan sabit tergantung rendah, Ki Dargo datang ke rumah Rangga dengan langkah tergesa. Wajahnya pucat, matanya gelisah. Rangga, katanya dengan suara parau, kau harus tahu, di pasar bawah,
Ada orang-orang dari luar desa. Mereka membawa kabar tentang tanda di langit selatan. Mereka bilang, di sana terlihat bayangan wajah manusia, wajah tua yang tersenyum di antara awan. Rangga menatapnya lama. Wajah itu, apakah seperti Sabdo Palon? Ki Dargo terdiam, lalu mengangguk perlahan. Ya, tapi mereka menyebutnya Simbo. Mereka tidak tahu siapa itu, hanya bilang wajah itu muncul di atas laut selatan, di malam yang penuh kidung. Rangga memejamkan mata, dadanya bergetar. Ia teringat kata-kata Sabdo Palon di lembah air terjun. Bait terakhir akan datang ketika dunia siap mendengar. Ia mulai mengerti. Mungkin bait itu bukan dalam bentuk kata, melainkan tanda di langit, gema semesta yang menunggu untuk diterjemahkan. Keesokan paginya, Rangga memutuskan untuk berangkat ke selatan. Ia mengenakan jubah abu-abu peninggalan Ki Dargo, membawa kitab Simbo Bawana, dan berjalan menuruni lereng Lawu menuju pesisir. Penduduk desa mengantarnya dengan doa dan tembang lirih. Anak-anak yang dulu belajar tembang darinya menangis, sementara Ki Dargo berdiri diam di depan pendapa, menatap muridnya yang kini berjalan menuju takdirnya. Perjalanan ke selatan memakan waktu berhari-hari. Rangga melewati hutan-hutan rimba, menyeberangi sungai, dan tidur di bawah cahaya bintang. Di setiap tempat yang ia lalui, selalu ada sesuatu yang aneh. Hewan-hewan berhenti bergerak ketika ia lewat, air sungai memantulkan wajah lain di permukaannya, dan di malam hari, tembang yang dulu hanya terdengar di pikirannya kini dinyanyikan oleh angin. Pada hari ke-7, ia tiba di tepi laut selatan. Ombak besar menggulung, dan di kejauhan terdengar gemuruh seperti suara gong raksasa. Di langit, awan membentuk pusaran besar berwarna hijau keemasan. Di tengah pusaran itu, samar-samar muncul wajah manusia tua yang tersenyum, persis seperti yang dikatakan Ki Dargo. Rangga berlutut di atas pasir, lalu membuka kitab Simbo Bawana. Angin menerpa halamannya, dan tiba-tiba lontar-lontar itu terbuka pada lembar terakhir yang kosong. Ia merasakan dorongan kuat untuk menulis. Tangan kanannya bergerak sendiri, menuliskan bait terakhir dari tembang Sabdo Palon. Nalika suara lan bayang dadi siji, bumi bakal tangi. Suara iku Sabdo, bayang iku Simbo. Yen loro manunggal, jagat ora bakal ilang. Ketika suara dan bayangan menjadi satu, bumi akan terbangun. Suara adalah Sabdo, bayangan adalah Simbo. Bila keduanya bersatu, dunia takkan binasa. Begitu bait itu selesai ditulis, langit berguncang. Cahaya hijau di langit selatan berubah menjadi ungu, lalu perlahan membentuk lingkaran besar seperti mata. Ombak berhenti sejenak, lalu menarik diri dari pantai, meninggalkan pasir yang berkilau seperti kaca. Dari tengah lingkaran cahaya, terdengar suara yang menggema dalam hati Rangga, bukan sekadar suara, tapi sabda yang meresap ke dalam jiwa. Waktumu belum berakhir, Rangga Simbo. Dunia telah mendengar, tapi belum mengerti. Bawalah tembang ini kembali ke gunung, agar sabda dan bayangan benar-benar menjadi satu. Rangga menatap langit yang kini tenang. Ia tahu, pesan itu bukan hanya untuknya, melainkan untuk seluruh dunia yang sedang lupa akan keseimbangannya. Ia menutup kitabnya dan menatap laut yang perlahan kembali pasang. Ombak membelai kakinya seolah memberi salam perpisahan. Di kejauhan, cahaya kecil muncul di atas permukaan laut, seperti bintang yang jatuh, tapi tak tenggelam. Rangga tahu, itu adalah tanda bahwa Simbo telah diterima oleh lautan, tempat segala kehidupan bermula. Ia berbalik, melangkah kembali ke utara, ke arah gunung. Langit selatan kini bersih, hanya tersisa satu garis cahaya tipis yang melintang dari barat ke timur, seperti jembatan antara dunia langit dan bumi. Dalam hati, Rangga berbisik, "Sabdo Palon, aku akan melanjutkan perjalananmu. Tanda telah tampak, tapi maknanya harus hidup kembali dalam manusia." Malam turun. Di atas lereng pertama yang ia daki, ia menyalakan api kecil. Di sampingnya, kitab Simbo Bawana terbuka, dan di halaman terakhir, tulisan yang tadi ia buat kini bersinar samar. Dari sinar itu, muncul bentuk lingkaran bercahaya,
simbol yang menyerupai mata dan cakra sekaligus. Rangga menatapnya, lalu tersenyum. Ini bukan akhir, katanya perlahan. Ini hanyalah tanda bahwa Sabda telah menemukan bayangannya. Angin membawa suaranya jauh ke langit selatan. Di sana, di antara bintang-bintang yang bergetar, terdengar gema lembut, tembang Sabdo Palon yang dinyanyikan kembali oleh alam semesta. Angin malam dari lereng Lawu bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan suara serangga yang bersahutan dari balik pepohonan. Di pendapat tua di tepi hutan, Rangga Simbo duduk bersila di depan api kecil yang menyala tenang. Di pangkuannya terbuka kitab, Simbo Bawana. Sementara di udara bergetar lembut tembang yang tak lagi hanya suara. Ia kini seperti gema kehidupan itu sendiri. Sejak ia kembali dari Laut Selatan, dunia seolah berubah. Bukan hanya di desa Wonorejo, tetapi di banyak tempat orang mulai bercerita tentang mimpi yang sama. Suara laki-laki tua menyanyikan tembang kuno dan cahaya lembut yang muncul di langit selatan. Para petani di pegunungan, nelayan di pesisir, bahkan para pelajar di kota, semuanya mengaku mendengar kidung yang sama dalam tidur mereka. Nama, Sabdo Palon Simbo, mulai disebut dalam percakapan mereka, bukan sebagai legenda, tetapi sebagai pertanda kebangkitan kesadaran lama yang bangkit di masa baru. Namun Rangga tahu, ini belum selesai. Ia menyadari bahwa apa yang tampak di langit selatan hanyalah awal. Ia mulai bermimpi setiap malam. Dalam mimpi itu, ia berdiri di antara dua cermin besar. Satu memantulkan cahaya putih terang. Satu lagi bayangan hitam yang berkilau. Di antara keduanya, sosok Sabdo Palon berdiri, menatapnya dengan mata teduh namun penuh kekuatan. Bayangan bukan musuh cahaya, ujar Sabdo Palon dalam mimpi itu. Bayangan adalah tempat cahaya beristirahat. Kau telah menemukan Sabda, Rangga, tapi belum memahami bayangan. Ketika ia terbangun, ia tahu arah perjalanannya selanjutnya. Ke gua paling dalam di kaki Gunung Lawu, tempat para resi dahulu bertapa mencari makna antara terang dan gelap. Orang-orang menyebutnya Gua Lumbung Jagat, gua yang konon menghubungkan dunia manusia dengan rahim bumi. Ia berjalan sendirian pada pagi yang dingin. Kabut menutupi jalannya, namun langkahnya mantap. Ketika tiba di mulut gua, udara di sekitarnya berubah. Tidak dingin, tapi berat, seolah bumi menahannya dengan genggaman lembut. Ia menyalakan obor dan melangkah masuk. Setiap dinding gua dipenuhi lukisan kuno, manusia dengan mata bercahaya, lingkaran-lingkaran simbol, dan tulisan Jawa kuno yang berputar seperti pusaran air. Di tengah gua terdapat kolam kecil berair jernih. Di permukaannya tampak pantulan wajah Rangga, tapi sesuatu aneh terjadi. Bayangan itu tersenyum lebih dulu sebelum dirinya. Ia terdiam. Tiba-tiba, dari dalam air muncul kilatan cahaya, membentuk sosok samar, bayangannya sendiri, tapi lebih tua, lebih dalam, seolah telah hidup ribuan tahun. Apakah kau Simbo? Tanya Rangga pelan. Sosok itu tersenyum, suaranya bergema dalam gua. Bukan seperti suara manusia, tapi seperti gema dari dalam hati. Aku adalah bayangan dari sabdamu. Aku lahir dari napasmu ketika kau menulis bait terakhir di tepi laut. Sabdo dan Simbo kini satu tubuh, tapi dua kesadaran. Rangga menatap sosok itu lama. Kalau begitu, mengapa dunia masih gelap? Mengapa tanda di langit belum menjadi cahaya penuh? Karena manusia masih takut pada bayangannya sendiri. Jawab sosok itu. Mereka memuja cahaya tapi membuang gelap. Padahal keduanya adalah saudara. Sabdo tanpa Simbo hanyalah gema yang tak berakar. Simbo tanpa Sabdo hanyalah bayang tanpa arah. Suara itu menggema di seluruh gua. Air di kolam bergetar, dan dari permukaannya muncul tulisan bercahaya. Cahaya sejati lahir dari keseimbangan, bukan kemenangan. Rangga mengulurkan tangannya ke air. Saat jemarinya menyentuh permukaan, seluruh gua bergetar. Dinding batu memantulkan cahaya dan bayangan silih berganti, seolah seluruh ruang itu hidup. Lalu, dari dalam gua terdengar bunyi gong halus, suara yang sama seperti yang dulu ia dengar di malam hujan pertama ketika suara Sabdo Palon memanggilnya. Dalam getaran itu, Rangga mendengar suara Sabdo Palon berkata, "Kini kau telah melihat bayangan di balik sabda. Kembalilah. Ajarkan manusia agar tak takut pada gelap,
karena dalam gelaplah sabda menunggu untuk didengar. Ketika Rangga keluar dari gua, matahari sudah condong ke barat. Ia menatap langit, dan di sana, di arah selatan, muncul kembali cahaya kehijauan yang dulu ia lihat. Namun kini di sisinya muncul bayangan ungu lembut, berputar perlahan seperti dua matahari kecil yang saling berdekatan. Di antara keduanya, terbentuk simbol yang ia kenal, lingkaran bercahaya yang kini lengkap dengan titik di tengahnya. Simbol, lambang penyatuan sabda dan bayangan. Beberapa malam kemudian, cahaya itu terlihat di seluruh Jawa. Orang-orang keluar dari rumah, menatap langit tanpa rasa takut. Di Wonorejo, Ki Dargo yang kini renta berbisik, akhirnya sabda telah menemukan rumahnya. Rangga Simbo berdiri di puncak bukit, menatap langit selatan yang berpendar tenang. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Sabdo dan Simbo kini telah bersatu, tetapi manusia masih harus belajar mendengar kembali. Dalam hatinya, ia berkata pelan, sabda telah lahir, bayangan telah bangkit. Kini saatnya keduanya berjalan bersama. Ia menutup matanya dan mulai menyanyikan tembang terakhir. Bayang Sabda Manunggal, tembang yang tak lagi berasal dari masa lalu, melainkan dari masa depan yang sedang lahir. Suaranya lembut tapi menggetarkan bumi. Awan di langit selatan berputar pelan mengikuti irama suaranya. Alam semesta seperti berhenti sejenak untuk mendengar. Dan di antara gemuruh langit, terdengar suara yang menimpali tembang itu. Suara Sabdo Palon, bukan dari jauh, tapi dari dalam dirinya sendiri. Dua suara itu berpadu menjadi satu harmoni agung yang menggetarkan semesta. Seolah bumi dan langit menyatu kembali. Ketika malam turun, cahaya di langit selatan meredup perlahan. Tapi di mata setiap manusia yang menyaksikannya, tersimpan satu pantulan kecil, cahaya dan bayangan yang menari bersama. Sabdo dan Simbo kini hidup di dalam hati manusia, menunggu zaman baru di mana keduanya tak lagi dipisahkan oleh takut dan lupa. Subuh menetes pelan di lereng Lawu. Kabut mengalir lembut seperti napas bumi, menyelimuti pepohonan yang diam bagai penjaga tua. Di pendapa kecil Wonorejo, Rangga Simbo duduk bersila di hadapan bara api yang masih berasap tipis. Di belakangnya, terdengar suara ayam jantan bersahutan, sementara di langit timur mulai tampak semburat jingga muda, warna fajar yang menandai peralihan antara malam dan siang, antara bayangan dan cahaya. Kini, semua orang di tanah Jawa telah mendengar kisah tentang Sabdo Palon Simbo. Di desa-desa, tembang-tembang lama kembali dinyanyikan. Para petani menanam dengan mantra kuno. Para nelayan melaut sambil melakukan kidung sabda bumi. Bagi mereka, Simbo bukan lagi sekadar nama, melainkan tanda kebangkitan kesadaran lama yang mengalir dalam darah manusia. Namun bagi Rangga, ini bukan akhir perjalanan. Ia tahu, sabda dan bayangan belum sepenuhnya bersatu sebelum manusia benar-benar mengerti makna manunggal. Suatu malam, Rangga bermimpi. Ia berdiri di puncak Gunung Lawu, dikelilingi cahaya berwarna keemasan. Dari langit turun sosok Sabdo Palon, bukan lagi dalam rupa resi tua, melainkan sebagai cahaya murni yang membentuk wajah manusia. Di bawah kaki mereka, bumi berdenyut seperti jantung raksasa. Sabdo Palon berkata, Rangga Simbo, sabda telah menyatu dengan bayangan. Kini, waktunya sabda itu hidup di dalam manusia. Kau harus membuka gerbang terakhir, gerbang kesadaran yang menghubungkan jagat Cero dan jagat Caba. Rangga terbangun dengan napas tersengal. Di dadanya, terasa getaran aneh, seolah ada suara yang ingin keluar namun tertahan. Ia tahu, gerbang terakhir yang dimaksud Sabdo Palon bukanlah tempat fisik, melainkan ruang batin. Ia harus kembali ke Gunung Lawu, tempat awal sabda pertama turun kepadanya. Di sanalah penyatuan sejati akan terjadi. Ia berangkat pagi itu, hanya membawa tongkat kayu dan kitab, Simbo Bawana, yang kini telah lengkap dengan seluruh tembangnya. Ki Dargo yang kini renta menatapnya dengan mata berkaca. Anakku, ucapnya lirih, jika kau berhasil, dunia akan kembali seimbang. Tapi ingat, penyatuan bukan tentang menguasai, melainkan menyerahkan diri sepenuhnya pada sabda semesta. Rangga menunduk hormat, lalu berjalan naik ke gunung. Langit cerah, namun udara terasa berat.
Setiap langkah seolah menembus lapisan-lapisan waktu. Ketika ia mencapai puncak Arga Dumilah, kabut tebal turun, menelan seluruh pandangan. Di tengah kabut itu, ia melihat bayangan dirinya berdiri di hadapannya. Bukan pantulan, bukan ilusi. Bayangan itu adalah dirinya yang lain. Simbo, sang bayangan yang pernah muncul di Gua Lumbung Jagat. Waktunya telah tiba, kata Simbo dengan suara yang sama seperti miliknya sendiri. Sabdo dan Simbo tak bisa terus berjalan terpisah. Hanya dengan menyatu, Sabda akan hidup, dan dunia akan sadar kembali. Rangga mengangguk pelan. Aku siap. Simbo mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya muncul lingkaran cahaya berputar. Simbol yang dulu Rangga lihat di kitabnya, lambang kesatuan. Cahaya itu berputar cepat, membentuk pusaran besar yang menelan mereka berdua. Tubuh Rangga terasa ringan, seolah lenyap menjadi debu. Ia tidak lagi melihat dengan mata, tidak mendengar dengan telinga. Ia menjadi suara itu sendiri, menjadi bayangan itu sendiri. Dalam pusaran cahaya itu, ia mendengar sabda yang tak berasal dari satu suara, melainkan dari seluruh alam. Manunggal ora mung antarane wong loro, nanging antarane urip lan pati, antarane suara lan sepi, antarane bumi lan langit. Saben napasmu, iku sabdaku. Saben bayangmu, iku Simbo. Cahaya memancar dari puncak Lawu, menembus awan dan menjulur hingga langit selatan. Orang-orang di bawah melihatnya seperti aurora lembut yang menari di langit. Suara kidung kuno terdengar dari segala arah, tapi tak satu pun tahu dari mana asalnya. Itu adalah tembang terakhir, tembang Manunggaling Sabdo lan Simbo, yang mengalun bukan dari mulut manusia, melainkan dari hati dunia sendiri. Ketika cahaya mereda, Rangga tak lagi terlihat. Hanya kitab, Simbo Bawana, yang tertinggal di atas batu. Halamannya terbuka pada baris terakhir. Nalika Sabdo lan Simbo dadi siji, urip ora mung ana, nanging eling. Ketika Sabdo dan Simbo menjadi satu, hidup bukan hanya ada, tapi sadar. Ki Dargo, yang merasakan getaran itu dari jauh, berjalan tertatih menuju lereng Lawu. Ia menemukan kitab itu di antara kabut, lalu menatap langit yang kini berwarna keemasan. Dengan air mata menetes, ia berbisik, Rangga, kau telah kembali menjadi bagian dari Sabda. Sejak hari itu, orang-orang mengatakan bahwa di puncak Lawu sering terdengar tembang lirih di malam tertentu. Kadang terdengar seperti suara angin, kadang seperti desahan bumi yang bernyanyi. Mereka percaya, itu adalah suara Rangga Simbo, manusia yang telah menyatu dengan sabda dan bayangan, menjadi penuntun bagi generasi yang datang kemudian. Beberapa tahun kemudian, kitab Simbo Bawana disalin dan disebarkan ke berbagai tempat. Tembang-tembang di dalamnya diajarkan di padepokan, pesantren, bahkan sekolah-sekolah modern. Setiap baitnya dianggap sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara ilmu dan rasa, antara manusia dan semesta. Kini, ketika malam turun dan langit selatan berpendar lembut, orang-orang akan menatapnya dan berkata, lihatlah, itu tanda Sabdo Palon Simbo, tanda bahwa cahaya dan bayangan telah berdamai. Dan di setiap hati manusia yang masih mau mendengar, gema tembang itu terus berputar. Sabda iku suara, Simbo iku bayang. Yen loro dadi siji, jagat bakal eling. Rangga Simbo mungkin telah lenyap dari dunia fana, tapi sabdanya hidup dalam setiap napas yang berani menyatukan terang dan gelap di dalam diri. Disitulah arti sejati dari Manunggaling Sabdo lan Simbo, penyatuan manusia dengan kesadarannya sendiri, tempat segala awal dan akhir bertemu menjadi satu keheningan yang penuh makna.